Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontekstual dan tekstual yang kontemporer atau yang lagi viral atau yang mungkin secara faktual hari ini sedang dibicarakan secara konteks keislaman. Dalam kesempatan ini saya dan kita ingin kupas tuntas dulu ini tentang status pernikahan Pak Prabowo dengan Ibu Titi Soeharto, yang kita ketahui bersama bahwa Pak Prabowo ini sebentar lagi akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, tepatnya nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 ini, apabila nantinya putusan MK tidak macam-macam lah kita bilang, atau tidak membatalkan beliau, karena sekarang lagi ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang status Pilpres yang baru kita lalui pada 14 Februari yang lalu. Dalam kesempatan ini sebagai Muslim, sebagai rakyat Indonesia, saya dan kita wajar untuk mengetahui lah kita bilang, untuk mengetahui kalau nantinya Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia ini, tentunya beliau secara otomatis akan menjadi Amirul Mukminin, karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, dan biasanya setiap musim haji misalnya, presiden itu secara otomatis adalah Amirul Mukminin. Dan dalam konteks yang lain juga tentunya Pak Prabowo nanti akan menjadi imam kaum muslimin di negeri yang tercinta ini. Oleh sebab itu wajar kalau kita kupas tuntas dulu bagaimana sebenarnya status perkawinan atau pernikahan Pak Prabowo yang kita ketahui pada tanggal 8 Mei ya, 8 bulan 5 tahun 1983. Kalau nggak salah waktu itu Pak Menterinya adalah Pak Munawir Sajali ya, karena saya ingat betul, karena tahun 90, tahun 83 itu saya baru tamat tidak iya di Sumatera Utara sana. Pada tahun 83 itu pernikahan itu dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu begitu meriah. Saya masih belajar remaja begitu, waktu itu melihat pernikahan Pak Prabowo ini begitu gagahnya dengan anak seorang presiden waktu itu. Oleh sebab itu kembali kita kepada konteks permasalahan hari ini. Ketika nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, tentunya akan menjadi pertanyaan kita, siapakah yang akan menjadi ibu negara. Memang tidak menjadi satu kepatutan satu negara itu harus memiliki ibu negara, atau kita katakanlah tidak mesti seorang presiden itu harus mempunyai istri baru bisa sukses memimpin negara. Tapi satu hal yang perlu kita gambarkan, bahwa pemimpin itu adalah idola, pemimpin itu adalah panutan, pemimpin itu adalah contoh teladan bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi seluruh penduduk negeri ini. Alangkah naibnya nanti apabila seorang presiden Republik Indonesia yang dalam tanda petik telah berpisah atau kita katakanlah bercerai dengan istrinya, dan ini akan menjadi satu hal yang tidak elok lah secara pandangan masyarakat. Oleh sebab itu saya ingin kupas tuntas dulu bagaimana sebenarnya status perkawinan pernikahan Pak Prabowo dengan Mbak Titi Soeharto ini. Secara undang-undang perkawinan ya, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang belum ada perubahan undang-undangnya sampai hari ini. Tepatnya itu di pasal 39, 40 dan seterusnya itu disebutkan pengaturan tentang perceraian. Bahwa bahkan secara spesifik di pasal 39 itu dinyatakan bahwa perceraian itu dapat berupa talak. Talak ini adalah yang diucapkan oleh suami kepada istri, atau yang namanya
gugat. Jadi gugatan itu dilakukan oleh istri, menggugat cerai terhadap suaminya. Dalam kesempatan ini kita melihat, bahkan pernah satu waktu diberitakan dalam satu media nasional bahwa Mbak Titi itu ditanya, ketika ditanya beliau ya kapan rujuknya dengan Pak Prabowo, beliau katakan dengan kalimat emang kapan pisahnya kan gitu. Artinya dalam konteks ini Mbak Titi ini belum pernah menyampaikan gugatan cerai, walaupun sampai hari ini sejak tahun 1998, berarti hampir 25 tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu, mereka tidak bersama lagi dalam konteks tidak satu rumah. Tapi bukan berarti apabila suami istri tidak berada dalam satu rumah yang sama, mereka itu dikategorikan bercerai. Kenapa? Karena ada istilah juga pisah rumah, pisah ranjang. Bagaimana juga kalau yang istrinya bekerja di luar negeri yang selama puluhan tahun misalnya, atau suaminya yang kerja bertugas di luar negeri selama puluhan tahun juga, bukan berarti mereka itu berpisah atau bercerai. Kenapa? Karena perceraian itu dalam konten saya sebelumnya ketika membahas waktu itu perceraian antara Lesti dengan Bilar, sudah saya jelaskan bahwa perceraian ini adalah perbuatan yang halal tapi yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Alhamdulillah dari berbagai berita, dan saya tidak punya kompetensi ya untuk menyelidiki secara detail ke pejabat kantor urusan agama, khususnya di Pondok Gede ya, di tempat mereka menikah. Dan juga saya kira tidak etis juga kalau kita menyelidiki tentang akta perceraian di pengadilan agama, karena mereka berdomisili di Jakarta Selatan mungkin. Tapi dari berita, dari informasi yang berkembang, saya meyakini bahwa Pak Prabowo dengan Mbak Titi ini belum dinyatakan bercerai atau berpisah. Kenapa? Karena syarat-syarat untuk bercerai itu tentunya sebagaimana secara kenegaraan harus didaftar juga di pengadilan agama. Kemudian secara syariat juga, apabila Pak Prabowo juga belum pernah mengikrarkan atau mengungkapkan secara jelas menceraikan Mbak Titi, maka secara agama juga sebenarnya mereka masih pasangan suami istri. Oleh sebab itu dalam konteks ini, apabila nantinya Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, maka secara hukum negara Mbak Titi ini adalah ibu negara apabila memang buku atau buku nikah atau catatan pernikahan mereka itu belum dinyatakan sah bercerai. Ya mudah-mudahan kita doakanlah. Kenapa? Karena ini akan merupakan pembelajaran bagi bangsa dan negara ini, dan kita berharap Mbak Titi dan Mbak Prabowo ini bisa kembalilah, bukan kita menyatakan rujuk ya, kembali bersama, membina harmonisasi rumah tangganya. Dan sebenarnya yang paling prinsip ini yang bisa menyatukan mereka itu adalah putra sematawayang mereka. Pada Mas Didit yang putra sematawayang mereka berdua tentunya sangat-sangat berperan untuk bisa mempersatukan apapun masalah dalam rumah tangga mereka akan bisa diselesaikan. Kenapa? Karena memang kebetulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Saling memaafkan itu adalah perbuatan yang paling disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.